Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar di hari ini? Tentu semuanya baik-baik saja, bukan? Amin. Sebelum kita melakukan tugas kerja kita hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersukacita. Kita mengucap syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami ada sebagaimana kami berada. Engkau yang mengadakan bagi kami hari ini. Terima kasih untuk penyertaan, perlindungan, dan berkat Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Dan hari ini sebelum kami masuki dunia kerja kami hendak baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Sehingga mereka yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hendak membaca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hari ini kita membaca di Yohanes pasal 14 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu, sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ayat 7, sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama Aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat 11, percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ayat 12, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab Aku pergi kepada Bapa. Ayat 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya. Demikian Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Saudara, mari kita perhatikan di ayatnya yang ke-6 Bapak Ibu. Ini adalah ayat hafalan. Ini juga ayat yang membuat saya harus membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah hidayah, petunjuk yang saya dapati di dalam Alkitab. Yaitu ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Bapak Ibu, ada pepatah yang mengatakan banyak jalan menuju Roma, tetapi bagi saya hanya satu jalan menuju surga. Amin. Nah, hingga
detik ini masih banyak orang yang meragukan tentang keilahian Kristus. Mereka menganggap bahwa Kristus adalah manusia biasa. Tetapi sebagai pengikut Kristus, kita sangat percaya bahwa Kristus adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Amin. Dia Tuhan yang menjelma menjadi manusia demi satu misi mulia, yaitu menyelamatkan manusia dengan jalan menebus. Bukti bahwa Kristus adalah Tuhan adalah adanya jaminan bahwa Ia menyediakan tempat bagi kita di surga. Seperti tertulis di ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Ini sebuah kepastian bahwa Yesus berada dimanapun, kita pun pasti ada di sana. Ini sebuah jaminan dari Tuhan. Kristus berjanji bahwa Ia akan datang kembali ke dunia ini untuk menjemput saudara dan saya sebagai umatnya dan memberikan surga sebagai tempat tinggal yang pasti bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi ada pepatah yang mengatakan banyak jalan menuju Roma tidak berlaku untuk kehidupan kekal surga. Ya. Bukan banyak jalan menuju surga. Jalan menuju Roma boleh banyak, tetapi jalan menuju surga hanya satu, yaitu melalui Yesus Kristus. Sebab tidak ada jalan lain menuju kepada kehidupan kekal selain melalui Yesus Kristus. Karena Dia memberikan ketegasan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas dinyatakan bahwa Kristus bukanlah petunjuk jalan menuju kepada Bapa, tetapi Dia adalah jalan itu sendiri. Dan sebagai jalan, Kristus tidak hanya sekedar memberi nasihat dan arahan, tetapi Ia sendiri akan menuntun dan memimpin umatnya, saudara dan saya secara pribadi hari lepas hari melalui Roh Kudus. Kristus juga adalah kebenaran. Banyak orang, bahkan banyak para nabi, ya, bahkan para nabi mungkin bisa mengajar tentang kebenaran, sekalipun mereka belum tentu hidup dalam kebenaran sepenuhnya, seperti yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hanya Kristus yang berani berkata, "Akulah kebenaran," sebab Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Itu kalau saudara baca di 1 Petrus pasal 2 ayat 22. Nah, selain itu Kristus adalah hidup. Amin. Karena itu setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan akan beroleh kehidupan yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan bahwa hanya ada satu jalan menuju surga, yaitu melalui Yesus Kristus. Terpujilah Engkau yang telah menyediakan tempat bagi kami di surga, dan Engkau akan datang kembali menjemput kami setelah tempat itu sudah siap, supaya di mana Engkau berada, kami pun berada. Terima kasih. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja mereka hari ini. Ada penyertaan, perlindungan Tuhan sempurna, berkat melimpah, ada promosi jabatan, ada terobosan-terobosan yang Tuhan kerjakan dalam hidup setiap mereka. Dan bagi mereka yang sakit, baik terbaring di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing, Tuhan berbelas kasihan, Tuhan berkemurahan hati kepada mereka. Dari tempat ini hamba berseru, Tuhan kasihani mereka, jamah sembuhkan
sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus. Yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada